Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Bapak Ibu, Mas, Mbak. Alhamdulillah, meskipun suasana hujan, setelah turun hujan, insya Allah tidak membuat kita ngantuk ya. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuh, balagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah ringan langkah kita menuju mushola al-jihad yang kita cintai ini, khususnya untuk talabul ilmi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah, disambung tahsin tilawah katanya, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian saling mempelajari satu sama lain di antara mereka, illa kecuali wa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepadanya ketenangan, tenang, wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dihujani dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan akan dilindungi oleh para malaikat. Jadi kita yakin betul Pak Bu, ini malaikat bersama kita sekarang ini. Masih malaikat bersama kita ini. Kalau kita jangan lupa banyak berdoa, insyaallah diamini oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak cukup dengan itu, bahkan Allah sebut-sebut hambanya tersebut kepada penduduk di sekelilingnya. Kalau kita semuanya nggak dikenal di bumi ya. Kalau artis-artis yang terkenal ya di bumi. Kalau kita nggak dikenal, mboten sah. Napa sudah gulana. Santai mawon. Insyaallah selama kita tadarus taklim seperti ini, penduduk langit, para malaikat-malaikat mengenal, ini Pak Fulan, ini Ibu Fulanah, kenal, dikenal, masyhur. Tapi kalau tidak pernah tadarus, tidak pernah mengkaji, tidak pernah mengaji, tidak pernah taklim, ya tentu tidak ada yang kenal. Di akhirat tidak ada yang kenal. Karena apa? Dengan berangkat dari rumah itu, kalau niatnya thalabul ilmi, setiap yang lewat mendoakan panjenengan. Bahkan Rasulullah menyampaikan balil hitanu fi jawfil ma'. Bahkan ikan-ikan yang nyelip di laut ini mendoakan para talibul ilm, para penuntut ilmu. Maka ini masya Allah kenikmatan yang luar biasa yang harus selalu kita syukuri dan kita nikmati. Nikmat sakit talabul ilm ini Bu. Nikmat digerakkan diri kita untuk mencari ilmu itulah nikmat yang luar biasa. Kalau terkait dengan ilmu, banyak sekali riwayat-riwayat, hadis-hadis dari Rasulullah yang mendorong umatnya untuk kemudian apa? Thalabul ilmi. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, kalau disebut mencari ilmu, maksudnya spesifik mencari ilmu agama. Mencari ilmu agama. Nah, karena ilmu duniawi masuk dalam ilmu, tapi tentu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Panjenengan lebih tahu urusan dunia panjenengan. Lebih pintar. Tapi Rasulullah menyampaikan terkait keselamatan
dunia dan akhirat kita dengan ad-din al-Islam itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kedua tentu salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Besar harapan semoga kita semuanya dan keluarga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ini pada pekan keempat, genrenya fikih ya, genrenya fikih. Tapi tentu kalau belajar fikih itu memang karena fikih itu menjadi kehidupan kita kan jadi fikih hidup kita nih. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, itu juga tentu terkait bahwa dengan fikih, berkaitan erat dengan fikih. Maka memang idealnya ya, belajar fikih kalau runut ya itu idealnya per hari, harian itu. Kalau di fakultas syariah itu atau pondok-pondok pesantren biasanya fikih itu harian, ada terus materinya fikih itu. Mulai dari bab thaharah, bab puasa, bab sholat, ya, bab haji, bab zakat, munakahah, pernikahan, kemudian muamalat, jual beli dan seterusnya sampai sekarang Bitcoin ya, terbaru, kontemporer, ya, game dan lain-lain, itu semuanya memang areanya adalah area fikih. Maka tentu dalam makalah saya di fikih itu ya tentu penting dan perlu. Dengan pertanyaan berikutnya, kapan dia menjadi penting? Atau siapa saja yang menganggap itu penting dan perlu? Nah, ya. Siapa saja yang menganggap fikih itu penting dan perlu? Kira-kira kalau kita nih Pak atau fulan gitu, tidak beriman terhadap kehidupan setelah kematian, kira-kira bagi dia fikih itu penting bukan? Karena tidak beriman kehidupan setelah kematian. Kita ini kan hidup di dunia ini bukan lama ya Pak, nggak lama, paling lama itu di kampung Pabrikan nih, paling sepuh 9 tahun ini, berapa tahun? Berapa? Ada yang 90 tahun, ada 100. Mana ada di Bekasi ini kan orang yang mempunyai sanad kitab Alkitab punya Sibawai, kitab Nahwu. Usia beliau terakhir kami ketahui 114 tahun. Setelah itu nggak lama dari sekarang beliau panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang 100 di sini. Tapi pada akhirnya juga ya kita meninggal, gitu Pak. Meninggal itu kan bahasa yang disampaikan kalau orang-orang ada kematian ya. Telah meninggal dunia bapak fulan, ibu fulan, meninggal dunia. Tapi sejatinya kita intaqala, pindah Pak. Pindah ke alam berikutnya. Nah, bisa juga diumumkannya begitu. Oke. Kalau ada yang meninggal telah berpindah ke alam berikutnya, kesannya lebih dan itu siap-siap kan. Nah, telah meninggal dunia barangkali kesannya selesai hidupnya, bukan selesai. Justru malah permulaan kita bakal hidup lama itu. Ya, telah berpindah ke alam barzakh, bapak fulan, bapak ibu fulan, ibu fulana. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Begitu kita meninggal, kita masuk ke alam berikutnya. Nah ini kalau kita mengimani itu dengan baik, maka setelah kita iman, area batin kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada hari akhir, ya, idealnya kemudian kita belajar fikih, karena fikih ini tutorial, seakan tutorial tata cara kita bisa beramal soleh dengan tepat dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, para ulama menyampaikan syarat diterimanya ibadah tentu satu ikhlas niat, dan itu urusan hati itu nggak bisa diterka, nggak bisa ditebak. Maka tidak boleh kita mengira-ngira orang, nggak boleh Pak. Orang masuk masjid sholat, dia pun husnudzon, dia lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu.
Nggak boleh kita ngira-ngira ketoknya wong gawe. Nah, nggak boleh. Kita nggak bisa menebak hati orang, nggak bisa. Nah, sampai orang berzakat sekalipun dia terang-terangan nggak bisa kita tebak dia tidak ikhlas, nggak bisa. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan urusan kita. Adapun Rasulullah dulu diberitahu itu ada orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, karena beliau Rasul diberikan info oleh Allah. Kalau kita manusia biasa nggak tahu, maka hendaklah kemudian husnudzon, berprasangka baik terhadap saudara sesama muslim. Pun kalau dia sudah zakat berarti tiang sa'i, sudah sholat tiang sa'i, kurang baik. Sudah sholat, apalagi sholatnya di masjid, insya Allah orang baik. Adapun kemudian punya kesalahan itu urusan, ya, namanya manusia, tempatnya salah dan. Tapi kemudian itu kan area hati, keimanan. Lalu kemudian bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat, dengan benar, dan cara dia muamalah kepada sesama dengan benar, dengan tepat. Nah itu area apa? Fikih. Maka kalau kemudian landasan iman kita baik, insya Allah kita akan selalu semangat belajar tentang amal soleh, dan itulah fikih. Kita akan selalu semangat belajar tentang apa? Amal soleh. Saya di sini menuliskan kisah teman saya itu, dosen dia. Dosen terus kesal ya, dia kesal. Dia curhat di media sosialnya. Ini saya kutip di sini. Begitu beliau masuk kelas mahasiswa nih Bu, mahasiswa otomatis dia pun balik kali. Mahasiswa rata-rata usianya 21, 19 sampai 23 lah mungkin ya. Kalau ideal ya 19, 18 sampai 23. Karena itu sudah balik. Karena umumnya orang balik ya itu usianya 14-15 tahun, pasti kayak SMP gitu. Ya, jadi kalau jangan buka kita grafiknya ya rata-rata segitu. Usia segitu umumnya sampun ngapunten ya urujul mani, sudah keluar mani, laki-laki dan perempuan, sudah haid yang wanita, bahkan wanita sekarang 10 tahun sampun sami haid, kadang-kadang kelas 5 SD nih misalnya. Sudah balik. Nah teman saya yang mengajar, di awal dia mengajar pagi begitu ya, dia tanya ke mahasiswanya, siapa di antara para mahasiswa ini yang tadi belum sholat subuh? Belum sholat subuh. Lah, dengan santainya, gitu ya, dengan tanpa rasa bersalah itu kurang lebih 70% angkat tangan. Ya. Ini mahasiswa. Padahal materi atau bahan ajar, modulnya, muqarrarnya di kampus itu muqarrarnya pun berat-berat Pak. Korelasi agama dengan negara, bagaimana membunyikan Al-Quran, berat-berat. Hubungan erat antara apa? Lah kok urusan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, urusan ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak diperhatikan. Belum sholat subuh lebih dari 70%. Lalu bagaimana kemudian bisa mengatur fikih negara? Bagaimana kalau bisa mengatur fikih yang lebih tinggi lagi? Ya urusan dia dengan Tuhannya diabaikan. Bagaimana mudah? Jangan baca sejarahnya Muhammad Al-Fatih itu 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Itu walanik mal amir. Itu memang luar biasa amirnya, pemimpinnya luar biasa, para julidnya itu. Tahajud itu sudah biasa. Dulu kalau di ilmu, para penuntut ilmu yang masa sekarang santri itu kok air ya, bahkan sholat tahajud itu air. Dulu nih. Ya sekarang ini Ustaz kata sekolah ya, sok betul tahajud. Karena ngerti sunnah. Jadi ada guyonan begini. Kalau orang dulu, para sahabat itu, tabiin, tiang-tiang soleh zaman dahulu, salafus soleh, itu ditanya, kenapa Anda melaksanakan yang sunnah? Jawabannya apa? Karena sunnah. Karena apa? Sunnah. Mereka seragam melaksanakan yang sunnah karena apa? Sunnah. Sekarang kita juga sama. Kenapa kau meninggalkan yang sunnah? Ya karena sunnah. Sama ya Pak. Kenapa? Dengan seragam melaksanakan yang sunnah karena sunnah. Kita juga sama. Kenapa meninggalkan yang sunnah? Karena sunnah. Insya Allah kalau jamaah mushola al-jihad betul semangat untuk melaksanakan yang sunnah. Begitu. Jadi mahasiswa tadi yang sudah belajar modul kurikulumnya berat-berat, ternyata hak Allah tidak ditunaikan. Teman saya tadi itu sebagai dosen, beliau itu bertanggung jawab terhadap
mahasiswanya. Sudah semuanya tutup bukunya, kita ambil wudhu, kita sholat. Jadi sholat subuhnya pun jam itu nih Bu, jam masuk, katakanlah jam 8 lah. Sholat subuh, nanti secara fikih memang ada pembahasannya nih Bu. Jatuhnya di kodok nih Bu. Karena orang, kalau dalam mazhab Syafi'i khususnya, orang kalau meninggalkan sholat ya sudah diganti. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Maka teman saya dulu sudah sholat. Itu masih ada yang nanya, Pak dosen, ini sholat duha apa sholat subuh nih? Kamu ini belum mandi kok sisiran? Kata saya begitu. Lanjutan cerita nggak saya tulis di sini. Belum mandi kok apa? Sisiran. Yang wajib belum kamu laksanakan kok kamu ya yang sunnah. Ada nih sholat subuh berarti. Nah ini menunjukkan apa? Jamaah sekalian. Ini tentu nggak mungkin kita akan menikmati fikih, akan semangat mempelajarinya, menggalinya kalau kita kemudian alhamdulillah min dzalik kesadaran akan keimanan terhadap hari akhir tidak timbul, tidak muncul. Maka kalau kita kemudian sadar kita akan hidup lagi, akan dihidupkan lagi ya setelah kematian di dunia, akan hidup lagi dan usia hidupnya lebih panjang, lebih abadi, lebih lama, maka itu persiapan kita di sini sekarang ini. Sekarang persiapannya ketika masih hidup, kita betul-betul pelajari terkait dengan, karena fikih itu membahasnya dua hal. Satu terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua terkait muamalah sesama manusia. Ibadah kalian muamalah. Artinya ya semuanya bakal dibahas kehidupan kita. Biasanya kalau di Al-Quran, panjenengan lihat di Al-Quran, itu kalau ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah biasanya mujmal, global mawon. Coba tata cara sholat subuh, nanti baca di Al-Quran. Ini buka 30 juz, 114 halaman, ya, 6.236 ayat, itu enggak ada tata cara sholat subuh modern. Adanya global, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lalu di mana keterangannya? Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat. Alhamdulillah sudah ngatur ya sini. Kalau kita ngatur. 3 rakaat. Ini enggak ada spesifik, enggak ada di Al-Quran, tapi tentu dicontohkan Rasulullah, namanya hadis takriri. Rasulullah ya begitu. Dan sholatnya ya 5 itu yang wajib tuh, 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, waktu yang telah ditentukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, waktu-waktunya disampaikan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah. Terus menerus sehingga kesimpulannya sholat itu wajib. Sholatnya 5 waktu itu wajib hukumnya. Maka kalau kemudian orang membaca Al-Quran tanpa belajar fikih, bahaya. Dia membaca menyimpulkan sendiri, akhirnya kok menang, diem. Ngapain Pak di sholat? Karena sholat secara bahasa doa secara bahasa. As-sholat uluhatan secara etimologi artinya apa? Doa. Dia diem. Rakilun takbir lagi. Ditanya, Pak di ngapain? Sholat. Salah atau benar? Bukan sekedar salah, sesat itu. Oke, nggak benar. Ya, itu memang nggak ada kata di Al-Quran, tapi di hadis diterangkan, kemudian oleh para ulama disimbolkan dalam kitab-kitab fikih, sehingga kitab fikih memang kesannya seperti tidak ada dalil langsung dari Al-Quran, karena kitab fikih itu kesimpulan dari dalil Al-Quran. Saya di sini memberikan contoh analogi, mudah-mudahan tepat. Jadi kalau lihat chef, ibu-ibu kayak kertas chef Juna bu, chef Juna kertas ya, bapak kertas, tahu pak? Chef Juna tahu mas, tahu nih, tahu. Itu kan pakar ya, dia alim dalam dunia nopo memasak, alim chef Juna. Lalu dia menghidangkan makanan kepada kita, nasi goreng, contohnya nasi goreng. Nasi goreng ini ya itu setelah diracik oleh ahlinya sehingga enak. Kita akhirnya sebagai penikmat merasakan, nasi goreng enak benar. Lah nasi goreng itu produk jadi daripada keahlian chef itu, bukan masak yang hebat nih. Saya tanya, dalam nasi goreng itu niku sing wajib nopo? Sing wajib enten.
Nasi. Nasi goreng karena nasinya bukan nasi goreng namanya. Nasi. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, yang wajib enten. Lagi nek bumbu nanti itu sifatnya adalah sunnah. Sunnah. Kita sama mulai. Bawang merah, bawang putih, ya itu jadi sunnahnya makan. Ya. Tapi kalau bawang bombay, barangkali ini khilafiyah, benda ulama. Ya ada yang suka, ada yang enggak. Telur apa nih jatuhnya? Mubah, boleh. Oke, mubah itu boleh. Ada juga baik, bagus, nggak ada juga nggak masalah. Oke. Terus mungkin ada dikasih apa itu terasi ini jadi makruh, ya. Ini gambarnya begitu. Tentu kita yang nggak tahu apa nasi goreng ya nikmati saja, yang namanya nasi goreng enak gitu saja. Tapi kalau kita ingin jadi chef ya kita belajar biar supaya menjadi apa? Chef. Belajar tata caranya, belajar dengan detail, intens, menghafalkan resep-resep dan seterusnya. Nah ini misalnya fikih kurang lebih begitu. Maka para ulama mujtahid itu bukan yang sembarangan. Memang mereka menghibahkan sebagian besar hidupnya untuk agama Allah. Sebelum menentukan hukum niku nggih dikaji dulu. Al-Qur'an itu nanti ada ayat-ayat muhkamat, mutasyabihat, ada asbabun nuzul dalam Al-Qur'an gitu. Asbabun nuzul, ayat yang muhkam, mutasyabih, ada yang mutlak, muqayyad, am wal khas. Nek yang paham alhamdulillah. Sing mboten paham la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya mulai dengar dulu biar ada istilah-istilah seperti itu. Ada istilah itu. Ya, itu baru Al-Qur'an. Belum lagi Al-Qur'an itu bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu kemarin lucu. Enten teman saya itu cerita. Orang sekarang kan banyak TKI dari Indonesia. Ya, TKI itu bekerja di Arab, tenaga kerja Indonesia di Arab. Pulang-pulang dia bilang Al-Quran itu bukan bahasa Arab kata TKI ini. Nah kita yang belajar bahasa Arab fusha, yo jadi geli sendiri, jadi ketawa. Dia ini ketika di Arab itu bahasanya memang bukan bahasa sastra, bahasa hariannya para TKI ngapun dan ini bahasa pasaran, al-lughatul ammiyah, bahasa pasaran. Saya tanya lah, ini analogi lagi. Ini kita semuanya sakit bahasa Jawa, ya. Masnya yang masih sekolah dia betul nih, masih sekolah. SMP atau SD, ini betul. Saya mau nanya. Sini mas, sini. Gak apa-apa sini. Nek ngaji sama saya harus gitu, harus. Gak ada baperan, ini harus PD. Sini, masih sini. Gak apa-apa sini. Ada yang SMP betul. Ada yang SMP? Atau bapak, saya nggak apa-apa. Malu mas ini. Katanya, kita semua bisa bahasa Jawa, harian bisa. Saya tanya, nilai bahasa Jawa ini kan pintar, waktu sekolah dulu. Apakah setiap kita melihat wayang langsung paham? Kalau saya ngaku saya nggak paham lihat wayang, sastranya dan karena saya nggak belajar intens bahasa Jawa sastra. Nah Al-Quran itu sastrawi sekali. Di Arab itu hanya pelajar-pelajar tertentu, hanya dosen-dosen yang memang memperhatikan bahasa Arab fusha. Misalnya al-lughatul arabiyyatul fusha, bahasa Arab yang paling fasih di Al-Quran. Makanya bahasa Arab fusha itu rujukan utamanya Al-Quran, rujukan utamanya Al-Hadis, rujukan utamanya kalamul jahili, perkataan orang jahiliyah di masa lampau. Ini sebagai gambaran awal. Terus dalam Al-Quran sendiri itu ada nahwu, gramatikal bahasa Arab, ada sorof, bangunan kalimat dari mana ini, ya. Kemudian nanti ada balaghah itu apa istilahnya itu? Ya tadi sastranya tadi. Ada bayan, badik, ma'ani, itu istilahnya seperti itu. Saya beri contoh, Nabi Musa, ya, ketika ditanya Allah SWT, Nabi Musa itu julukannya apa? Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Lihat redaksi Al-Quran. Allah bertanya kepada Nabi Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Jawab Nabi Musa, qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa aghshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ditanya satu pertanyaan simpel, jawabannya kemana-mana. Allah bertanya, apa yang di tanganmu? Jawaban Nabi Musa, ini adalah tongkat ya Allah.
atawakkau alaih, aku neken dengannya, ahushubiha ala ghanami, aku menggiring domba-dombaku, dan seterusnya. Panjang. Ditanya cuma apa? Apa yang ada di tangan. Ini istilah Arabnya apa? Itnab. Itu beda kayak kita dengan kalau di WA, kalian orang yang dengan sangat rindukan, sangat dengan cintai, dijawab pripun kabari, jawabannya biasanya pripun Pak? Dengan lama berpisah dengan istri, istri berpisah dengan suaminya kerja jauh, begitu disapa oleh suaminya dari Jawa, Bu, piye kabarmu Bu? Jawabannya kira-kira gimana? Alhamdulillah, wah anak-anak ya sehat, ini kabeh jodoh. Oh, kambingnya dombanya dengan semua dijual kemana-mana karena rasa bunga, rasa senang. Coba kalau Anda kata dengan ditanya orang yang tidak disukai, gimana kabarnya? Iye. Jawaban apa? Iye. Ini namanya ijaz, pendek-pendek. Itu ada seperti itu, ada itlaqnya, ada ijaznya, ada balaghah, tadi ma'ani. Dan para ulama dulu mengalami itu. Maka terus terang sangat berbahaya kalau kemudian kita langsung loncat ya, mengambil kesimpulan hukum sendiri tanpa pengetahuan perangkat fikih yang benar. Dan saya ceritakan ada di Solo, ada di fatwa dan sesat oleh MUI. Tadi sholat itu mana? Tidak ngatain Pak di sholat, nggak ada takbir, nggak ada. Karena dia menyimpulkan sendiri. Nah untuk bilang ini bahasa ini ya sombong dengan keilmuannya, nggak mau kemudian bertanya kepada ahlinya. Gitu. Padahal sholat itu jelas. Karena sholat demikian rupa dengan Rasulullah SAW dengan bahasa fikihnya, sehingga apa? Ulama menyimpulkan biar kita simpel. Nah, as-sholatu secara definisi, sholat itu adalah secara bahasa doa, secara istilah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ma'al arkani wasyurut. Sholat adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan apa? Takbir dan diakhiri dengan salam beserta syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka kita belajar, kita tenang, kita sudah sholat nih, sholat subuh bisa 2 rakaat, dengan sampun wudu sebagai syarat sah sholat, sampun wudu. Kemudian dengan sholat sama baca Fatihah, rukun sudah dibaca semuanya, Fatihah, rukun dan seterusnya. Maka close sudah, insya Allah sholatnya sah. Saya ulangi, sholatnya apa? Sah, nggak perlu was-was. Kalau dengan was-was berarti kurang fakih pertama. Kedua, dengan ini kok digoda setan, diganggu setan. Ya. Jadi ada foto seperti itu. Ada orang, saya kemarin di pondok kami, ada calon santri yang cerita, anaknya niku kelas SMA sekarang, masuk kamar mandi untuk wudu jam 4, jam subuh, jam 4 pagi. Keluarnya nggak punten nih, jam 11 siang. Niku bukan khusyuk, bukan alim, niku was-wasan nih, gangguan setan itu. Ditanya, saya tanya, kok bisa begitu? Lihat tadi, wudunya nggak mantap-mantap, wudu merasa kurang tepat. Nah, wudu belajar fikih itu. Wudu sekali, yang mantap, 100 selesai. Sholat, kalau dengan sambung sholat, selesai, pun sudah, selesai sudah. Terkait pahala, Allah SWT. Terus mungkin ada yang bertanya begini, tapi gini, Mas, aku nggak khusyuk sholatku. Sholat Allahu Akbar, terus sholat langsung mau kunci motor nanti. Coba saya tanya, tadi sholat asar ya Pak, siapa yang sholat asarnya tadi khusyuk dari awal sampai akhir, angkat tangan Pak. Sekarang saya balik, siapa yang sholat asar tadi buatan khusyuk? Sini, kata. Selain saya angkat tangan duluan, selain saya udah angkat tangan duluan. Kalau tidak angkat tangan, jangan bukan orang pertama yang demikian. Saya katakan, saya bukan orang pertama yang sholatnya khusyuk. Karena apa? Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah tanya Rasulullah, ya Ali, apakah sholatmu dari awal sampai akhir khusyuk? Lihat senyum. Di awal saya berusaha khusyuk. Waktu tahiyat, saya ingat hadiah dengan Rasulullah. Surban. Itu biasa. Makanya dia membaca ayat surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum
an atau fi, alladzina hum fi sholatihim sahun atau alladzina hum an. Nah ini kata maknanya dalam bahasa Arab itu ada maksudnya. An dengan fi itu berbeda. Di ayat yang lain alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di surat Al-Maun fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, tinjauan fikihnya begini. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang yang sholat. Makanya kalau baca ayat ini satu kalau bisa disambung, kalau jangan baca mushaf di Al-Quran nanti langkah ini. Nah, artinya Pak, baiknya disambung. Tapi kalau dengan buat nyambung, fawailul lil musallin gitu ya, jangan terus selesai. Nanti maknanya jadi rancu. Fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Artinya celakalah orang yang sholat. Harus lengkap bacanya. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang yang sholat. Apa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai terkait sholatnya. Artinya begini, orang meremehkan sholatnya, orang tidak mau sholat, kan juga begitu. Atau sholatnya enggak diniati dengan baik. Tapi orang sudah sholat, kemudian kenapa itu? Enggak khusyuk total, ya, enggak khusyuk total dari awal sampai terakhir. Ya memang semuanya begitu. Maka jangan sampai kemudian kesimpulannya begini. Kenapa enggak sholat? Saya enggak mau sholat. Soalnya kalau sholat khusyuk, harusnya dibalik. Kenapa? Sholatlah terus. Semoga semakin dengan sholat semakin tambah khusyuk dan sholatnya sah. Secara fikih sholatnya apa? Sah selama syarat dan rukunnya tidak dilaksanakan. Menjadi tidak sah kalau syarat dan rukunnya tidak dilaksanakan. Contoh, jangan sholat kemudian ngobrol dengan temannya. Dia perlu kabarin. Baca sholatnya. Atau dengan sholat HP-nya bunyi. Handphonenya bunyi. Dengan matikan HP-nya, batal bukan sholatnya? Tidak. Ingat-ingat ya Bu, tidak batal. Dan kalau HP-nya bunyi dengan matikan, bukan batal. Tapi kalau HP-nya bunyi, dengan lihat, dengan baca, dibalas WA-nya, itu batal. Ini matikan. Iya, ini difikir dibahas. Makanya Rasulullah pernah, gitu anak, kemudian Rasulullah menutup pintu, Terus ketika Bapak itu ada Al Hasan Al Husain naik ke pundak beliau ketika sujud dilama-lamakan. Kalau ada suatu hajat boleh. Ada murid saya itu, ibu di Klaten punya tasnya itu ada di depannya, di sampingnya ketika sholat, di sampingnya. Allahu Akbar, ada pencopetnya fakih, ahli fikih kayaknya. Dan dia tahu, konsep sholat ini sholatnya lempeng tapi orang fakih. Diambil tasnya, diem saja, khusyuk. Selesai sholat, dia baru menyesali, waduh, duit kuliburan. Waktu itu dia cerita 10 juta itu berapa di dompetnya, di tasnya itu. Bayangkan. Cara pikir bagaimana itu seharusnya? Kalau sholat, diambil barangnya, pikir. Ya dikeplak saja, atau dikejar, dibatalkan nggak apa-apa. Sehingga apa yang terjadi? Ketika itu diambil, dia diam saja dengan dalih, karena nggak mungkin belum belajar nih, dengan dalih. Sholatnya tetap ingin di khusyuk jelas gak khusyuk, malah dia kepikiran itu tasnya. Gimana? 2 kali kena kesalahan itu. Satu dia malah kepikiran tasnya, kedua tadi dikhawatirkan dia menganggap agama ini susah, dan itu tidak benar. Agama Islam itu syariat Islam ciri utamanya sahlun yassar, mudah. Agama kita apa? Mudah. Coba saya tanya, ada nggak sih perintah agama kita yang betul-betul buat kita itu susah? Tidak renungkan? Nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Nah, puasa, ada orang yang mati karena puasa. Kalau di bulan Ramadan dia mati, ya mungkin. Tapi kalau mati karena puasanya, ada bukan? Tidak ada. Karena kalau tiap orang sudah sepuh, nggak kuat puasa, boleh dia tidak puasa. Dan nggak malah dia mendolimi diri sendiri kalau kemudian maksa-maksa puasa. Dia boleh dia dan seterusnya. Sholat, nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak boleh dengan isyarat. Nggak bisa isyarat, disolatkan. Jadi begitu agama itu mudah. Ya menjadi sulit kalau kita tidak dengan ilmu, tidak dengan fikih. Saya pernah sholat anak saya, biasanya kalau di masjid, colokan dulu, colokan buat HP di bawah, di sini di atas di bawah, ada di bawah. Nesaran, alhamdulillah, nesaran dulu di atas. Saya pernah sholat di suatu masjid di bawah colokannya.
bersama anak saya masih kecil waktu itu. Yang namanya anak kecil ya Pak, di keliling-keliling begitu tangannya masuk ke bawah sana. Dia keluar tak niati sekaligus mengajarkan kepada jemaah yang lain. Kok tarik anak saya sedang tarik. Dan itu nggak apa-apa. Dan suara saya tidak batal. Tidak kalau saya tarik pun, lihat coba mono, hati-hati, nggak ada suara saya. Ini kalau yang tarik saja, yang kalian pikir dibahas seperti itu. Sehingga Pak, kita tidak memahami agama ini kok sulit. Agama selalu mudah, sahlun muyassar. Para ulama menyampaikan cirinya paling tiga ini, syarat Islam cirinya itu. Satu, sahlun muyassar, mudah. Kemudian hasbal fitrah, sesuai dengan fitrah. Kita bayangkan coba, ini yang muda-muda, idealnya, normalnya anak muda sudah mulai balik, biasanya mulai balik, sudah mulai apa? Bisa membedakan ini cantik, ini tidak cantik, bisa membedakan. Sudah mulai apa? Senang dengan lawan jenisnya, begitu juga yang putri. Maka itu fitrahnya manusia begitu. Maka dalam agama kita zina dilarang, haram karena bahaya sekali itu. Tapi ada apa? Ada solusinya, apa? Nikah orang tua begitu. Dan memperhatikan itu. Kalau sudah waktu yang balik, ya, diperhatikan agar supaya tidak mendekati zina, namun tidak pacaran dan seterusnya. Tapi didorong kalau sudah siap secara finansial dan lain-lain, ya, fisiknya sudah siap, nikah. Dan nikah pada pernikahan itu setan itu paling anyel loh. Setan paling anyel. Ya karena apa? Karena ini setelah nikah itu hal-hal yang seharusnya mubah-mubah saja atau bahkan haram tadi kalau pacaran haram, kalau setelah nikah pacaran malah halal dan mendapatkan pahala. Enggak. Fitrahnya manusia begitu. Yang dilarang zina. Tapi sukanya manusia lanjut ini suatu hal yang fitrah. Pasti ada apa? Solusinya, yaitu nikah. Beda cerita dengan kamu, ya, para biarawati yang infonya ya. Kalau saya salah bisa diluruskan. Infonya mereka nggak boleh nikah. Walhasil banyak anak tidak punya bapak di gereja-gereja besar. Oke. Ya karena mau namanya fitrah manusia. Pasti apa? Suka dengan lawan jenisnya. Maka diberi solusi yaitu nikah. Yang diharapkan zina. Nah ini setelah ngaji yang mudah-mudahan ini, harapannya di pikiran ini gini, belajar yang putra nih, belajar, bekerja, nikah. Jadi nggak masuk pikiran yang lain. Yang putri juga sama, putri-putrinya ya, belajar, dilamar, nikah. Itu solusi. Makanya dulu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW gitu, masih muda sudah memimpin perang, dia sudah menikah 18 tahun, sahabat Zaid itu 18 tahun diminta untuk memimpin perang ke Syam 18 tahun. Nah, ini menunjukkan apa? Hadirin rahimahumullah, ya, sesuai fitrahnya yang menikah, fitrahnya yang suka lawan jenis gitu. Kemudian yang ketiga, ya, ciri daripada syariat Islam saya tadi sahlun muyassar, kemudian apa? Sesuai fitrah, hasbal fitrah, kemudian syamil, lengkap, sedangkan diurusi. Hanya saja kadang-kadang karena kita tidak belajar fikih, kita menganggap ada urusan yang tidak diurusi oleh agama kita. Padahal enggak, semuanya diurusi dari yang kecil sampai yang besar. Contoh, hukumnya narkoba, menggunakan narkoba itu. Gimana jangan tahu itu haram? Dari mana jangan tahu itu haram? Di Al-Quran buatnya wala tashrabu narkoba, nggak ada di Quran. Kalau Rasulullah SAW la taqulu nashrab narkoba, nggak ada. Tapi tentu nanti ada ayat yang umum dan umum, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Wahai orang agama, janganlah kau menceburkan dirimu dalam kebinasaan. Satu. Berarti kita nggak boleh apa? Membinasakan diri kita sendiri secara umum, termasuk menggunakan narkoba. Ijma sepakat para ulama haram hukumnya. Khamar, katanya khamar itu, lima ada sumiyal khamru khamron. Kenapa khamar disebut khamar? Yang minuman keras. Kenapa disebut khamar? Li'annahu yakhmur al-aqal. Dikarenakan dia menutupi akal. Orang kalau tertutup akalnya, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tertutup akalnya. Itu haram.
terlebih narkoba bukan sekedar akal yang hilang, jiwanya bisa haram mutlak, hukumnya haram. Gak ada satupun yang menyelisih, hukumnya haram. Nah, nanti dibahas di sini dalam fikih. Enggak semuanya ada ayatnya, ada hadisnya dilaksanakan. Gak dilaksanakan, bukan demikian. Tapi ada, bukan sekedar ada dalilnya, tidak dalilnya, tapi bagaimana seseorang alim berinteraksi dengan dalil sehingga menghasilkan hukum. Nah, kita kalau belum pada level itu, baiknya kita mengikuti para ulama. Baik yang secara person, mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Atau yang di era modern ya, biasanya di ormas-ormas itu ada itu. Di saudara-saudara NU ada Lajnatul Bahthil Masail, di Muhammadiyah ada Majlis Tarjih, di Indonesia sendiri ada Majlis Fatwa, MUI, ya. Di Mesir ada Darul Ifta. Nah, itu mereka memang orang yang kompeten membahas tentang suatu masalah fikih. Kita bisa tanyakan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya jika memang kau tidak mengetahui. Sehingga kita selamat dan baik dalam dan benar dalam beragama ini. Hadirin rahimakumullah, maka dari poin yang penting untuk kita catat adalah tentu kalau kita mempunyai landasan yang baik, yang benar terhadap iman kepada hari akhir, maka ya, efeknya atau dampaknya insya Allah kita akan semangat belajar fikih, karena fikih ini adalah semacam tutorial amal soleh kita biar benar dan kemudian mengantarkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri kita dari api neraka. Berikutnya, nah mungkin panjenengan bisa bertanya atau minimal mengira, duga-duga begini. Nah ini di fikih itu kok nih banyak perbedaan berbeda pendapat para ulama itu. Itu rasanya kita jadi bingung mana yang mantap, mana yang menjadi tuntunan. Nah, kalau kita memahami ini, maka nanti insya Allah kita akan paham dan akan legowo, akan lapang dada. Secara definisi, fikih itu al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariat yang diamalkan. Yang apa? Yang diamalkan dengan dalil-dalil terperinci. Nah, dari di awal sudah kami singgung, ya, kalau kita bukan level yang bisa menggali dalil secara terperinci, maka memang baiknya kita mengikuti para ulama. Nah, para ulama ini kemudian dengan kemampuan mereka, keilmuan yang Allah berikan kepada mereka punya otoritas untuk kemudian menggali hukum-hukum syar'i. Bahasa Arabnya kuat mereka ini. Ini tadi ya, sorof, nahwu, balaghah, badi, bayan, ma'ani, lengkap kuat. Kemudian dari segi Al-Quran, asbabun nuzul, al-mutlaq wal muqayyad, al-muhkam wal mutasyabih, mereka kuasai. Dari hadis juga sama. Hadis itu bukan sekedar begini, sahih diamalkan, tidak sahih bukan begitu. Ada hadis yang sahih yang banyak. Sahih, hadis yang sahih banyak. Kalau kemudian nanti ada apa? Ada yang ditarjih oleh para ulama. Itulah yang kemudian berpotensi terjadi perbedaan pendapat ulama. Maka hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita kalau belajar fikih nanti akan memahami ini perbedaannya ini muqtadar, dianggap ya, karena dalilnya sama-sama qiyam, sama-sama kuat. Sederhana, misalnya contoh membaca bismillah ketika Al-Fatihah dalam salat nih, ada yang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok riwayatnya kuat sekali dari Abu Hurairah dan dari Aisyah, dua-duanya kuat riwayatnya. Maka ulama-ulama bermadzhab Hambali ya, umumnya mereka kemudian menyampaikan bismillahnya mentarjih dengan bismillah suara pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga demikian, menggunakan itu yang diikuti yang itu. Ini bukan permasalahan baru, sejak dulu sudah ada permasalahan itu. Dua-duanya sama-sama kuat ya. Kemarin dia bilang, tapi ternyata terus di Mekah itu, di Madinah itu, imamnya selalu membaca bismillah dengan suara pelan. Bismillah. Alhamdulillah, dengan suara keras, mulai alhamdulillah. Oke, saya bilang oke. Tapi tidak tahu buat ini. Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika kunjung ke Jakarta, saya kebetulan di Jakarta, itu beliau imam di Masjid Istiqlal, bismillahnya keras.
untuk menghargai mayoritas penduduk Indonesia yang rata-rata bermadzhab Asy'ari. Hal seperti itu hal yang wajar dalam fikih. Yang tidak wajar yang saya contohkan di awal tadi, nggak punya perangkat ilmu yang jelas, ngambil kesimpulan sendiri dari Al-Quran. Sholat mana? Ngapain Pak Di? Sholat. Sholat itu bukan seperti itu. Paham nggak itu khilafiyah? Oh nggak bisa. Itu bukan khilafiyah, ini kan salah nih. Itu baru muktabar, saya teruskan ini, baru muktabar. Tapi memang ada khilaf yang muktabar, ada yang baru muktabar yang tidak dianggap. Contoh berikutnya, saya sampaikan di sini. Kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya pasti mencintai sinten? Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh para sahabat. Kita meyakini para sahabat ini udul, mereka orang yang adil. Ya betul, mereka manusia punya salah. Ya betul. Tapi mereka adalah ahli jannah. Khulafaur Rasyidun, 4 orang ini masuk surga. Dalilnya jelas sekali. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepadanya dan mereka ridha kepada Allah. Mereka di surga. Itu yang menyampaikan Rasulullah. Mereka berjuang bersama Rasulullah. Dan kita tidak milih-milih. Tapi ada golongan yang kemudian mengatakan sahabat ini tinggi levelnya. Sahabat Abu Bakar final, naudzubillah min dzalik. Sahabat Umar final neraka. Tentu ini bukan khilafiyah muktabarah. Ini yang itu yang mengatakan demikian, itu salah besar. Itu nih. Jadi nggak semuanya kemudian kita terima juga enggak. Kalau khilafnya muktabar, ya muktabar dianggap oleh para ulama, ya, maka ini kita berlapang dada. Kalau seperti itu ya jelas tidak bisa digunakan. Bahkan ada pendapat yang syad, yang agak dalamnya. Contoh, kalau Anda baca ayat khamr, ayat tentang pengharaman khamr itu turun sampai 4 kali. Yang ketiga, ayat yang ketiga turun tentang pengharaman khamr itu ini. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Silakan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kau mendekati salat sementara kau dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai jam berapa nih? Sudah jam 5, sampai jam berapa nih? Sampai nih. Ya, saya lanjutkan dulu. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kau mendekati salat sementara kau dalam keadaan mabuk. Ini konteks ayatnya sebetulnya tentang pengharaman khamr di masa jahiliyah. Di mana orang jahiliyah itu memang hobinya mendem. Itu harian Pak, memang begitu mereka. Orang sudah biasa seperti itu. Kalau orang bertamu ya dikasihnya di rumah itu bukan cuma gendul, tapi kendi besar, isinya khamr. Sehingga pengharamannya turun sampai 4 kali. 4 kali. Ayat yang ketiga, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Coba kita baca sama-sama terjemahnya. Wala dan jangan taqrabus shalah, engkau mendekati shalat. Wa antum sementara engkau sukara dalam keadaan mabuk. Hatta sampai ta'lamu engkau mengetahui ma taqulun, apa yang engkau ucapkan. Ada sebagian syad, sebagian yang nyempil pendapat yang jarang, yang aneh, yang mengatakan orang kalau sholat dan tidak paham bacaannya maka tidak sah sholatnya dengan dalil itu tadi yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai ia paham apa yang dia baca. Tentu pendapat ini nyempil sedikit sekali dan itu syad, nyeleneh. Jumhur ulama mengatakan tidak demikian. Orang kalau sholat sudah membaca rukun-rukunnya meskipun tidak paham sah. Karena ayat tadi sesungguhnya konteksnya apa? Terkait pengharaman khamr. Kalau dari baca terjemahnya disimpulkan langsung, ribut kira-kira. Susah atau Pak? Sebagian kita orang Jawa Al-Fatihah hafal, insya Allah hafal. Doa-doanya doa sholat hafal. Tapi apakah semua kita paham? Tidak. Tapi sholatnya sah atau tidak? Sah. Nah, dipikir ya. Sehingga hidup kita mudah, enak dan seterusnya. Alhamdulillah sudah pukul 5 sebagai penutup. Sekali lagi, fikih itu memang penting dan perlu. Tapi memang bisa menjadi tidak penting dan tidak perlu kalau kita tidak meyakini kehidupan setelah kematian. Alhamdulillah ini. Kalau kita meyakini setelah kita meninggal dunia di dunia ini, dunia yang fana ini, kita akan hidup kembali, maka kita siapkan dari sekarang. Sehingga amalan-amalan soleh kita ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Dan itulah kaya fikih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.